Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Polo-polo, gimana kabarnya? Aku ngerti banyak banget polo-polo yang menunggu seri Detektif Remit dan itu merupakan salah satu hal yang menurutku aku juga enjoy dan sebenarnya aku lumayan bakat lah dalam menceritakan hal kayaknya. Karena aku sendiri gimana ya? Menikmati sebenarnya dalam proses pembuatan, tetapi banyak banget polo-polo yang sebenarnya DM aku ataupun komen di YouTube di mana-mana banyak banget yang tanya, Mas kok udah nggak ada konten Detektif Remit lagi? Ya bukannya nggak ada dan bukannya aku nggak mau, bukannya aku tidak mau memberikan konten yang polo-polo tunggu, sama sekali tidak. Aku sangat banget pengen ngasih, tapi ada dua alasan sebenarnya kenapa aku sedikit aduh ini harus dilanjutkan nggak ya gitu. Jadi langsung tak bagikan melalui video ini. Pertama, alasan pertama, polo-polo mungkin udah lihat di Instagram atau di mana kasus anak usia berapa, 15 tahun atau 12 tahun yang membunuh anak kecil yang usia berapa, 5 tahun kalau nggak salah. Nah itu waktu pertama kasus-kasus itu muncul yang udah ditangkap polisi tuh ya. Polo-polo kayaknya kalau yang tertarik sama Detektif Remit seharusnya tahu. Pertama postingan itu beredar dan tulisannya di situ itu kayak gini, anak ini termotivasi dari YouTube gitu, ada tulisan, dan pertamanya itu masih nggak jelas dari YouTube video apa gitu. Seketika aku melihat itu, aku itu cemas banget. Gimana kalau misalnya anak ini tuh ternyata ngelihat videoku ataupun ternyata aku yang memberi efek negatif gitu. Yang awalnya aku cuma pengen memberi informasi menarik kepada polo-polo berupa sebuah cerita, tapi kalau misalnya dampaknya negatif gimana ya? Kayak dulu sama waktu di Indonesia kayak Smackdown itu loh, banyak banget yang nonton, tapi ada beberapa anak yang malah meniru terus melukai temannya sehingga Smackdown kayak dilarang gitu ya waktu itu, waktu tahunku 2009, 2008, 2007, ngerti lah yang seumuranku. Nah aku pertama ngeliat itu langsung mikir, waduh ini bener-bener serius banget buat aku, dan itu bikin aku kayak bener-bener cemas gimana kalau misalnya kontenku ini ternyata membuat atau membawa efek negatif, dan kenyataannya anak itu membunuh gitu loh ya. Jadi aku bener-bener sedikit ngeri, aku bener-bener kayak jadi mikir lagi gitu, ini konten boleh nggak sih kalau aku lanjutin. Nah itu alasan pertama. Alasan kedua, mungkin polo-polo udah nontonin Detektif Remit semuanya, dan banyak di antara video itu, kecuali yang pakai YouTube Premium ya, yang nggak pakai YouTube Premium merasa kok nggak ada iklannya gitu. Jadi benar, aku udah tanya YouTube-nya, jadi dari orang YouTube-nya bilang kalau cerita yang masalah horor, yang hantu gitu itu nggak apa-apa, bisa taruh iklan. Sedangkan kalau cerita pembunuhan itu nggak bisa taruh iklan gitu loh. Kalau dari sudut pandangku sih aku mikirin loh kan sama-sama mengerikan, dan malah yang satu ini memberi berita kan ya, kan maksudnya ada kejadian kayak gini aku membawakan berita tapi malah tidak boleh pasang iklan, dan yang terjadi adalah setelah aku ngasih uang ke editor itu malah minus di akunya. Jadi kayak lama-lama aku mikir, waduh aku juga bayar listrik, aku juga makan waktu untuk nyari bahan, ngerekam, aku juga ngedit dikit, tapi minus gitu loh. Kayak bayangkan kalau polo-polo pergi ke kantor, ada ongkos pulang pergi transportasinya, tapi nggak mencukupi gitu. Jadi kayak dua hal ini bikin aku kayak mikir, tapi yang lebih mencemaskan yaitu sebenarnya kalau ada anak-anak kecil yang menyalahgunakan video-video kayak gini gitu loh. Jadi disayangkan banget kalau misalnya anak kecil ini menyalahgunakan, sehingga sebenarnya aku kayak berpikir gitu loh, konten ini harus dilanjutkan atau gimana. Tapi bukan berarti Detektif Remit nggak bakal ada lagi ke depannya, sama sekali nggak. Sebagai percobaan, aku bakal nyoba bikin Detektif Remit lagi beberapa video, dan bagian pembunuhannya mungkin nggak tak perjelas ya. Kalau kayak gitu apakah dari YouTube boleh nggak? Kalau misalnya boleh mungkin masih tak bawakan, dan tapi kalau misalnya nggak bisa, aku harus terus mikir ya, harus mencoba trial dan error, mencari gimana caranya biar polo-polo bisa puas, tapi aku juga paling nggak rugi, biar editorku juga tetap ada kerjaan, semuanya bisa menang gitu. Nah
Ya, jadi situasinya kayak gitu dan aku masih mencari cara, tapi tak janjikan bakal ada video detektif Reomid dekat-dekat ini. Dan satu hal lagi, di bulan Ramadan dari tanggal 23 April, ya mulai tanggal 23 April bakal ada 30 video dengan segmen yang namanya Ring Ding Dong. Ya, itu bakal keren banget juga. Itu cerita-cerita yang follow-follow suka banget. Jadi namanya tak ubah dikit, ya mungkin editor bisa ditunjukkan sedikit previewnya kayak apa. Tapi di tengah-tengah tidurnya ini, istri Kim mendengar suatu suara kayak tetapi meskipun rumahnya dibel berulang kali, tidak ada yang membukakan pintu. Pak, apa bener-bener nggak bisa? Beneran nggak bisa tak Pak? Setelah itu langsung keluar dari rumah itu dan menghilang. Bangun, sadar. Kamu ini kenapa kok tiba-tiba gini? Dibilangnya apa sih kamu ini? Ya, jadi tenang Rek, mohon tidak terlalu kecewa sama aku. Aku sendiri sangat jengkel gitu. Soalnya aku pengen banget bikin video detektif Reomid buat follow-follow karena follow-follow suka dan aku sendiri lumayan berbakat gitu loh kayaknya ya. Ya, bukan berarti aku hebat, tapi kayak punya kemampuan untuk menceritakan sebuah cerita dengan cara yang menarik. Ya, jadi situasinya kayak gitu. Mohon maaf dan mohon pemahamannya dari Polo-Polo. Semoga Polo-Polo bisa memahami situasi ini. Tapi ya Rek, aku juga berusaha di belakang ini. Aku terus mikir juga gimana caranya. Apakah cerita ini gini gitu aja. Jadi mohon tidak merasa kalau aku ini melupakan Polo-Polo. Aku benar-benar gak mau lagi. Nggak. Oh iya, dan juga kalau misalnya ada kasus-kasus terbaru di Korea, kalau misalkan itu nggak bisa dipasang iklan pun nggak apa-apa kalau misalnya berita itu penting gitu. Jadi tetap jangan khawatir, tapi aku masih memikirkan gimana caranya biar setiap minggunya tetap bisa tampilkan cerita-cerita yang menarik buat Polo-Polo. Oke Rek, jadi update-nya kayak gitu, mohon ditunggu mulai tanggal 23 April bakal ada video-video yang keren banget dengan nama segmen Ring Ding Dong. Oke, jadi sampai jumpa tanggal 23 April dan sebelum itu bakal ada satu video detektif Reomid yang tak ubah dikit. Oke Rek, makasih udah nonton dan sampai jumpa di tanggal 23 April. Bye-bye.